Kita sama-sama baca firman Allah 1, 2, 3. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintah. Aku akan minta kepada Bapa, dan Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak mengenal Dia. Tidak mengenal Dia, tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan Dia. Ayat 17 sekali lagi. 1, 2, 3. Yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan Dia yang terakhir. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yang dahulu. Aku datang kembali kepadamu. Tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Saudara yang dikasih Tuhan, kenapa saya senang untuk perkatakan firman, membaca firman? Karena saudara yang dikasih Tuhan, Alkitab berkata bahwa langit dan bumi akan berlalu, tapi perkataan ini tidak pernah berlalu. Katakan amin. Saudara, kalau saya pernah saksi di sini pada waktu saya ketemu diundang makan dengan para senator dan Presiden Bush pada waktu itu, pada waktu beliau keluar dari sebelah sini. Sebelum Presiden itu keluar, saya duduk di sebelah sana. Presiden boleh kembali. Kemudian protokol sudah berdiri di tempat ini. Kemudian dia minta semua hadirin itu berdiri, semua orang berdiri. Kemudian dia katakan, please welcome President of United States of America. Kemudian dia masuk semua dan semua kita berdiri kepada Presiden, termasuk saya. Sementara tetap saya juga tepuk tangan. Saya pikir saya tepuk tangan untuk apa? Tapi semua tepuk tangan. Jadi sementara tepuk tangan, apa sudah tepuk tangan? Mungkin ada 2-3 menit tepuk tangan. Sementara tepuk tangan, pikiran saya jalan. Oh, saya tepuk tangan karena dia Presiden. Saya tepuk tangan karena sebentar saya akan mendengar suaranya. Saya tepuk tangan karena dia punya jabatan. Saya tepuk tangan karena saya akan mendengar suaranya. President of United States of America. Jadi kita itu sedang semua bertepuk tangan untuk mendengar Presiden yang akan berbicara. Sudah tepuk tangan. Dan sementara tepuk tangan, Presiden, thank you. Pada waktu dia bilang duduk, everybody is langsung. Nah, saudara kasih. Di situ saya mengambil satu statement. Presiden dia punya office, jabatan karena kepala pemimpin negara. Pernah nggak kita berpikir kita punya presiden di atas segala presiden? King of King, raja di atas segala raja. Dan ini dia ngomong. Dia bilang kepada murid-murid, jikalau kamu mengasihi aku akan minta kepada Bapa supaya Ia berikan seorang penolong yang lain, sama seperti aku, menyertai kamu selama-lamanya. Dan dia datang dari surga dan dia bilang dari surga, dia bilang pada waktu dia datang, aku datang dari Bapa.
Aku datang dari Bapa, aku datang dari surga. Akulah roti hidup. Dia bilang, follow me. Aku jalan. Akulah kebenaran. Akulah hidup. Nah saudara, tadi saya dari San Gabriel ke sini. Saya itu karena buru-buru mau saya speedy. Pada waktu saya speedy, saya ada polisi lagi. Apa Jadi saya slow down. Waktu saya lihat polisi, dia masih still like that. Berarti saya selamat. Saya safe. You know what? Lagi baik, I say, Lord, thank you. Thank you. You protect me. Only Pastor will jujur dulu. Nah, sebenarnya dikasih Tuhan kita kadang-kadang buat salah. Kenapa saya itu slow down? Karena saya itu bukan takut karena tembakan itu, bukan. Saya itu respect karena dia polisi. Yes. Karena kalau saya ketangkap, saya mesti bayar. Resiko. Dalam kita juga mengikut raja, kita mungkin bisa buat salah. Tapi good news, dia sudah bayar. Amin. Kita punya dosa di kayu salib. He paid everything. Finish, sudah selesai. Nah, hari Kamis kemarin kita merayakan Yesus naik ke surga. Dia katakan, aku pergi kepada Bapa. Dan berkata lain bahwa dia tidak tinggalkan kita seperti yatim piatu dari kita baca. Nah kita yang mengikuti Bapa, mengikuti Yesus, mari kita mulai. Number one, kita kenal siapa Bapa kita. Amin. Kenal Tuhan kita. Kita harus ketemu hatinya Tuhan. Understand what He said, apa yang dia omong, kita harus ngerti. Kalau kita nggak kenal Bapa kita, kita akan hidup jatuh terus, marah-marah terus, daging terus. Ke gereja iya, curi jalan terus. Ke gereja iya, zina jalan terus. Ke gereja iya, bohong jalan terus. Karena apa? Dia nggak kenal. Dia tidak kenal Bapa. Makanya Yesus tahu keadaan kita. Dia bilang kepada murid-murid, dia bilang, hey, kamu tunggu di Yerusalem. Coba baca Kisah Rasul pasal yang ke-4, Kisah Rasul 1 ayat 4. Yesus bilang, Kisah Rasul 4, Kisah Rasul 1 ayat 4. Kita baca sama-sama sebelum saya terus. Kisah Rasul 1 ayat yang ke-4. Kalau saya coba agak keras nggak apa-apa ya. Boleh. Nggak apa-apa ya, kalau mungkin tersinggung nggak apa-apa ya, masuk surga ya. Kalau tersinggung masuk surga nggak apa-apa toh. Daripada nggak tersinggung masuk neraka. Betul kan? Sama-sama kita baca. Pada suatu hari ketika dia makan bersama-sama dengan mereka, dia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan jadi Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan apa?
Roh Kudus. Jadi yang belum dibaptis ini firman Allah. Kita bukan dibaptis bersih ya, kita dibaptis selam kan Yesus dibaptis selam. Nggak usah debat deh, ya. Lu jangan debat kalau baptisan. Yang benar itu dibaptis selam bukan bersih. Jangan gaya-gaya lu. Ayat 5 sama-sama. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan apa? Roh Kudus. Ayat 6. Maka bertanyalah mereka berkumpul di situ, Tuhan, manakah masa ini memberi kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang datang Bapa sendiri menurut kuasanya. Sama-sama, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Nah, ayat 9, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan Allah menutup dan pada apa? Yang melihat Yesus naik siapa? Dikatakan yang terangkatlah ia disaksikan oleh mereka. Oke. So, will they watch? They who? Siapa ini? Mereka itu siapa? Nah, Murid. murid. You and me murid. Tadi murid kan? Ya. Ya. Jadi murid yang naik, murid yang sama. Waktu nanti dia datang, yang dia siapa? Murid. Nah, make sure kita ini murid ya. Murid bagus. Murid bagus. Terus ayat 10, ayat 11 terakhir. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang kalian, mengapa kamu meninggi ke langit? Sama-sama, Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia apa? Naik ke surga. Jadi kita sekarang nanti sedang menunggu one day Yesus akan datang dan kita semua akan melihat di surga. Amin. Nah, Yesus sekarang ke surga menjadi pengantar bagi kita. Kita baca tadi Yohanes 14 dikatakan bahwa dia dengan penolong Roh Kudus. Jadi Holy Spirit in this place today. Roh Kudus ada di tempat ini sekarang. Amin. Amin. Jadi kita nggak lihat Yesus secara fisik di sini, tapi Yesus hadir dengan apa? Rohnya, Roh yang kudus. Amin. Nah, Roh Kudus ini yang kita harus respect, hargai Roh Kudus. Roh Kudus ini juga yang bilang padamu tadi pagi, hey ke gereja hari ini ada ibadah. Roh Kudus yang bilang berdoa. Roh Kudus juga yang bilang berdoa baca firman. Roh Kudus juga yang bilang Bapak baca firman apa? Hidup kudus. Roh Kudus juga yang bilang sungguh-sungguh engkau dengan Tuhan. Roh Kudus juga yang bilang respect akan firman Allah, hargai akan firman Allah. Roh Kudus juga yang bilang berikan yang terbaik. Roh Kudus juga yang bilang kepada engkau sungguh-sungguh layani Tuhan. Karena apa? Apa tugas dia? Karena Yohanes 14 ayat 26. Coba lihat lagi. Yohanes 14 ayat yang ke-26. Sebelum ayat 25, Yohanes 14 ayat 25 dulu. 1, 2, 3. Semuanya itu katakan kepadamu selain aku berada bersama-sama dengan kamu. Terus ayat berikutnya, tetapi meskipun itu oleh Bapa dalam namaku, sama-sama kita baca, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu apa? Akan mengingatkan kamu akan semua yang telah apa? Katakan kepadamu. Jadi helper, Holy Spirit, ya, Roh Kudus yang diutus oleh Bapa in my name, He will teach. He ini siapa? Yes. Who here? Who? Siapa ini? Roh Kudus. Holy Spirit, Roh Kudus. Yes. Roh Kudus yang akan mengajarkan kepada kita, dia akan mengajar kepadamu apa yang apa? Remembers all the things that I said. All things I say. Siapa nih? Yesus. Jesus. Yes. Jadi ini Roh Kudus
ini Yesus. Karena dia bilang kan bahwa aku datang, selama aku ada di dunia ini aku ngajar kepada kamu nih. Tapi setelah aku naik ke surga, sama power, kuasa yang sama akan mengajarkan kepada kamu. Amin. Oke, kasih ilustrasi deh. Mario, Pak, tolong sini. Lagi. Paling panitia aja. Saya mau kasih ilustrasi sebentar. Sudah pernah kok Ustaz tadi? Enggak apa-apa. Oke. Yang paling besar mana? Yang tengah. Baik. Andaikan ilustrasi yang berbeda. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Oke. Ingat Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Kejadian pasal 1 dan firman tadi powerful. Pada mulanya, kejadian 1 ini, pada mulanya Allah menciptakan apa? Langit dan bumi. Allah menciptakan Langit dan langit dan bumi. Kemudian apa lagi? Ayat 2, Roh Allah melayang-layang. Nah, melayang-layang. Kemudian berfirman. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Roh Allah melayang-layang. Ayat 2 dan ayat 3, berfirmanlah Allah. Ini 3 oknum tapi 1 pribadi. Oke? Nah, pada waktu dia bicara kepada manusia, Alkitab berkata manusia berbuat dosa. Aku menyesal ciptakan manusia karena manusia itu menegak tengkuk, keras kepala. Itu zaman dulu ya. Sekarang juga kayaknya. Jadi keras kepala, tidak mau ikut Tuhan. Dan Allah berbicara lewat apa? Masih ingat gunung, lewat api. Dia kasih kepada lewat kepada Musa. Ingat Musa di atas gunung dikasih perintah Allah. Kemudian karena Allah begitu sayang kepada manusia, dia bilang apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga aku berikan anaknya, dia berikan anak yang tunggal kepada manusia, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, tapi beroleh hidup yang kekal. Dia bilang apa? Follow me, ikut aku. Jadi ininya ada di mana? Ada di mana? Ada di surga. Tetapi yang dia ngomong apa? Yang dia ngomong siapa? Yang dia ngomong ini semua punya kata-kata. Dia bilang aku datang dari Bapa. Bapa. Yes. Aku datang dari Bapa. Dan aku tidak berbicara dari diri aku sendiri. Yes. Karena aku berbicara dari Bapa. Perhatikanlah ini powerful supaya jadi orang Kristen ini yang benar-benar sungguh-sungguh dengan Tuhan. Nah pada waktu dia datang, dia bilang, marilah kepadaku. Kamu yang stres, depresi, susah, banyak masalah, banyak utang, marilah kepadaku. Yang berantem melulu, suami istri ribut melulu, kepadaku. Dia akan kerja mungkin sudah kecapean atau membuat apa? Come to me. He say, come. Marilah kepadaku. Terus, tapi apa? Orang ambil batu, siapa lo? Lempari dia dengan batu. Belum umur 50 menyamakan diri dengan Bapa. Kemudian dia datang menderita untuk kita. Waktu disalib masih bilang Bapa, orang-orang yang pukul dia, yang maki dia, yang bunuh dia, sebelum dia mati, Bapa ampuni dia, sebab
nggak tahu apa yang mereka perbuat. Itu Tuhan menentu. Amin. Pada waktu dia mati, kemudian dia bangkit. Pada waktu dia bangkit, Alkitab berkata tadi kita berkata, aku akan pergi kepada Bapa. Aku pergi kepada Bapa. Dan aku minta kepada Bapa supaya Bapa berikan seorang, satu pribadi, manusia, satu orang pribadi. Tadi kita baca kan? Aku minta kepada Bapa supaya diberikan seorang Penolong. yang sama besar. Seorang penolong. Sudah tegang tadi. Memang Tuhan baik. Kasih orang-orang yang sama. Dia dengar baik. Aku minta kepada Bapa supaya dia dengan seorang penolong yang sama seperti aku. Oke. Nah, agak jauh dikit. Oke. Apa yang terjadi pada waktu ini datang, pada dia naik ke surga, dia datang. Dan ini tidak kelihatan secara fisik. Makanya firman Allah berkata, Allah itu roh. Makanya kita harus menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Nah, karena kita tidak lihat Dia, kita tidak respect Dia, tidak hargai ini. Padahal apa yang ini ngomong dari ini, apa yang ini ngomong ini dari sini. Nah, saudara dikasih Tuhan. Jadi, kita bilang, makanya Yesus bilang, tunggu kamu, supaya kamu dipenuhi dengan kuasa Allah yang maha tinggi. Kuasa ini, kuasa supranatural, kuasa itu, kuasa ini, kuasa ini. Jadi satu kuasa tempat yang maha tinggi. Kamu tunggu sampai kamu dipenuhi dengan kuasa di tempat yang maha kuasa. Amin. Kamu dipenuhi. Karena kamu tidak dipenuhi dengan Roh Kudus, makanya kamu itu jatuh terus, susah terus. Sudah kerja susah terus, ada uang tapi susah terus. Susah terus. Mari saya mau beritahu sama saudara ya. Karena saudara tidak mengenal, tidak tahu siapa ini, dan siapa. Karena kalau engkau benar-benar dipenuhi, kata firman Allah, kamu akan berbuah buah Roh Kudus. Kasih, sukacita, damai sejahtera, penguasaan diri, apa lagi? Kesabaran, kemurahan. Punya buah. Kemudian apa lagi? Kamu akan berbuah. Buah, apalagi berbuah jiwa-jiwa menjadi berkat bagi orang lain. Kalau kamu dipenuhi dengan nah, saudara dikasih Tuhan. Jadi kita ini ke gereja, tapi kita tidak mengenal siapa itu, siapa ini, dan siapa. Makanya Yesus bilang, kamu tidak kenal siapa. Saudara yang dikasih Tuhan, hari ini firman Allah bilang kepada kita, nomor satu, kalau Dia datang, Roh kebenaran itu menginsafkan kita, menyadarkan kita. Kenapa kalau kita di gereja waktu sebab majesty langsung tiba-tiba nangis? Dirasakan nama. Siapa yang menjaga? Ini yang menjaga. Roh Kudus yang menjaga. Pada waktu kita sementara menyembah yang tangannya sakit, tiba-tiba engkau angkat majesty, tiba-tiba siapa yang menyembuhkan? Kuasa yang menyembuhkan. Karena
Kenapa? Segala kuasa di surga dan di bumi sudah diberikan kepada kita. Dan aku berikan kepadamu, kata firman Allah. Segala kuasa sudah diberikan kepada kita. Makanya firman Allah berkata, kalau aku firman Allah berkata, mintalah, kamu menerima. Cari, kamu mendapat. Kata pintu dibuka. Siapa yang mengerjakan? Tepuk tangan bagi rekan kita. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, saya rindu. Ini khotbah mungkin singkat, tetapi saya rindu kuasa Roh Kudus ini menjadi hidup dalam diri kita. Saya tes, kalau engkau masih hidup dalam emosi atau kepahitan, kekecewaan, masih belum mampu mengampuni orang, bitterness, masih ada bitterness, belum ada kuasa Roh Kudus. Dia belum mampu mengampuni orang because of bitterness. You cannot forgive somebody without Holy Spirit. Only Holy Spirit, hanya Roh Kudus yang membuka kita bisa mengampuni orang. Amin. Amin. Hanya Roh Kudus yang mampukan kita untuk tidak marah, tidak menjadi kesal, tidak emosi. Only Holy Spirit. Karena Roh Kudus itu lembut dan manis. Holy Spirit so gentle, yang lembut dan manis. Nah, hari ini saudara, saya tetap di sini bukan menghakimi saudara. Tidak. Saya di sini untuk mengulangi lagi untuk mengatakan kebenaran. Karena Bapak Ibu, kebenaran itu sakit. Cross is heavy. Salib itu mahal. Dan every day kita harus carry cross. Every day, ya saya baik. Setiap hari pun perhatian. Setiap hari. Every day. Carry cross. You dihina, you dimaki, you tidak balas dan maki, karena you pikul the cross. Ya, you bisa mengampuni orang karena the cross. Kenapa the cross? Everything is dalam Kristus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya begitu banyak travel keliling-keliling kota-kota ke bangsa-bangsa, dan saya melihat banyak orang itu dibutakan. They call Kristen. Dia mengatakan dia kenal Tuhan, tapi hidupnya tidak sesuai dengan itu. Nah, persoalan kita dalam hidup nomor satu karena sombong, nomor dua karena cinta. Sombong dan karena cinta. Cinta akan apa? Cinta akan uang. Yesus bilang begini, jangan kamu punya dua Tuhan. Satu Tuhan, tapi yang satu lagi apa? Mammon, uang. Dan uang ini begitu berkuasa menghancurkan umat ini. Cuma gara-gara uang tinggalkan Tuhan. Gara-gara uang
hancur rumah tangga. Gara-gara uang tidak melayani Tuhan. Gara-gara uang hancur masa depan karena cinta pada uang. Tuhan kadang-kala itu sedih melihat kita karena motivasi kita jadi salah. Kita itu Tuhan motivasi karena uang, motivasi karena terkenal, motivasi karena supaya dipuji orang. Akibatnya kita tambah hari, tambah jauh dari tadi saya kesini, saya punya baju ini becek, jadi saya mesti ambil gosokan. Sementara saya straight, Roh Kudus bilang begini, kadang-kadang orang Kristen mesti seperti ini ya. Mesti digosok, dipanas, supaya beres dirinya. Mesti digosok berulang-ulang supaya lurus dirinya otak. Mesti digosok berulang-ulang supaya cara pandang itu benar. Nah, setia itu kan ada di level. Makin panas, Makin lurus. makin bagus untuk barang yang tepat. Wrinkle. Nah, kadang-kala kita itu kayak sebenarnya itu ya. Kalau punya sudah tebal terus buset. Amin. Jangan lupa saudara, Tuhan pakai ini untuk gosok. Tepuk tangan dulu bagi kita. Hari ini saya berdoa, kalau engkau mau dipenuhi dengan Roh Kudus, sederhana saja. Ini Tuhan ampuni saya. Selama ini saya mengandalkan dengan kekuatanku sendiri. Tanpa kita sadar, kita bangun pagi. Kok kerja? Kalau gua nggak kerja, bagaimana mau dapat duit? Kalau gua nggak kerja, gua bayar rent, bayar mortgage, bayar insurance, everything. Gua nggak kerja. Tuhan bilang, bos, yang kasih kekuatan mau siapa? Bos, yang kasih kerjaan mau siapa? Yang kasih kekuatan sama saya. Ya kan Tuhan ngomong sama Paulus. Ya, ayo kenal dari Tuhan ya, dari Tuhan emangnya kenapa? Kayak ikan orang besok gitu. Karena gua tahu dari Tuhan, gua tambah gereja. Ya udah, kita gereja pusat itu sum cukup itu sum itu. Sementara sum yang ngorok. Yes. Orang Kristen. Iya. Suruh itu sum malah bisa sambil masak. Sudah puji-pujian belum? Sudah khotbah belum sambil masak? Tidak menghormati Tuhan. Tidak menghormati. Benar apa betul? Benar. Bagus lagi dia tersinggung. Dia mau bertobat, katakan amin. Amin. Saya kemarin minggu khotbah, saya bilang di Sangga saya sudah sampai khotbah berkat. Akhirnya jemaat dapat berkat lupa Tuhan. Ya. Coba kita ngomong kebenaran supaya jemaat itu kuat iman, pengharapannya kuat, dan diberkati Tuhan. Amin. Amin. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, jadi datang sama Tuhan. Persyaratan orang yang dipenuhi Roh Kudus ya pakai firman. Kisah Rasul pasal 2, Kisah Rasul 2 ayat 1, Kisah Rasul 2 ayat 1. Seru sekali. Semua orang percaya di
satu tempat. Jadi number one, believer orang ketika tiba di Pentekoste, semua orang percaya, harus percaya dulu. Must believe. Kalau saya katakan begini, kemarin saya katakan begini, bahasa roh itu mungkin sama nggak? Ada bahasa roh sama bahasa setan. Hati-hati, itu sesat tuh ya. Alkitab bilang begini, nah mungkin satu sumber mengeluarkan air tawar dan air asin. Yes. Nah, jadi orang yang dipenuhi Roh Kudus, bahasa itu adalah alat komunikasi. Uang, alat komunikasi bayar, jual beli. Bahasa adalah alat komunikasi manusia. Ada teman-teman dari Indonesia tahun 98 bertemu. Sejak berapa ya? Saya katakan, masih terus ya? Oke ya. Terlambat ya? Enggak, masih. Oke. Hah? Ada? Oh, itu sekolah. Oh, sorry. Jadi yang pertama percaya, yang kedua coba ayo berikutnya. Tiba-tiba tuh dari langit sebunyi seperti lebat angin keras yang mulai menutup rumah itu di mana mereka duduk. Jadi sudah ke situ. Dan tambahlah kepada mereka kemudian seperti nyala api bertebaran dan juga pada mereka masing-masing. Jadi nomor satu dikatakan di situ orang percaya. Pada waktu mereka percaya, mereka berkumpul. Yang kedua, tiba-tiba Roh Kudus itu datang. Nah pada waktu Roh Kudus itu datang, terus akhirnya tampak kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebar juga pada mereka masing-masing. Terus akhirnya maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka apa? Mulai berkata-kata. Mereka mulai berkata-kata. Mereka murid-murid itu yang mulai berkata-kata. Mereka mulai to speak up with other tongues. Jadi mereka mulai berkata-kata dengan bahasa baru. Jadi sorry kasih tahu, bahasa itu adalah bahasa yang Tuhan berikan. Dengar baik saudara, bahasa Roh Kudus itu diberikan kepada murid-murid, tidak diberikan kepada setan. Setan tidak pernah dipenuhi Roh Kudus. Yes. Dengar. Setan tidak pernah dipenuhi Roh Kudus. Jadi kalau orang berbahasa roh itu adalah bahasa Tuhan, bukan bahasa setan. Boleh katakan amin. Amin. Kemudian bahasa roh itu adalah yang tahu hanya Tuhan. Bagus itu terakhir Korintus 14 ayat 2. Orang yang berbahasa roh itu berbicara langsung kepada Tuhan. Yang mengerti bahasa roh itu Tuhan, bukan manusia. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya, oleh roh itu yang mengucapkan apa? Rahasia. Makanya orang bilang begini, kalau nggak ngerti bahasa roh, ngapain dipakai bahasa roh? Iya betul. Karena bahasa roh itu hanya memang Tuhan yang ngerti. Dan ayat 39 coba lihat, ayat 39 coba lihat, ayat 39 dikatakan bahwa makanya kamu minta kepada Tuhan untuk 39. Usaha diri mereka untuk berbuat, janganlah melarang orang yang berkata-kata dengan apa? Jangan larang orang yang berkata bahasa. Nah, makanya dikatakan harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Jadi ada orang bilang begini, Pak, saya nggak mau berbahasa roh. It's okay. Dia nggak mau berbahasa roh, oke. Tapi jangan juga melarang orang yang berbahasa roh. Karena orang yang berbahasa roh itu langsung berbicara kepada Tuhan. Pak, daripada saya berbahasa roh nggak ngerti, lebih baik saya berbahasa dengan 1-2 kata untuk kita berbahasa dapat dimengerti. Betul itu yang Paulus bilang. Kenapa Paulus ngomong itu di Korintus? Karena Korintus juga bingung. Ada bahasa roh, nggak ngerti. Nah hari ini Tuhan bilang, tinggal kamu
supaya kamu dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Kalau kamu dipenuhi Roh Kudus, kamu mampu bersaksi. Dan orang yang dipenuhi Roh Kudus juga nggak usah jelekin orang lain. Kita seringkali ada pendeta, ngapain ngomong bahasa roh? Ada yang pendeta bilang, pendeta yang pakai bahasa roh nggak ada kuasa. Lu mau ikut yang mana? Lepas daripada bahasa roh atau tidak bahasa, apa yang Tuhan beri, ikuti saja. Yesus bilang, murid-murid harus dipenuhi dengan Roh Kudus. Tanda orang dipenuhi Roh Kudus, dia berbahasa roh. Roh seorang dia tidak, karena yang mengerti itu adalah Tuhan sendiri. Kesimpulan saya, mari berdiri bersama-sama promosi kalau depan. Kesimpulan saya, saudara, kita sebagai orang percaya, Yesus cuma bilang pada murid-murid, dia bilang, jangan gelisah, jangan takut, jangan gelisah hatimu, jangan takut. Aku tidak meninggalkan kamu seperti yang dibilang. Aku berikan seorang penolong yang sama seperti aku. Nah, Roh Kudus ada di tempat ini. Saya berdoa biar kita semua dipenuhi dengan Roh Kudus. Amin. Puji E, haleluya. Oh Bapa yang mengasihi Tuhan, haleluya. Kau Bapa yang